Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mukorobin di podcast pendidikan STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ahli di bidangnya, beliau ahli di pakarnya. Boleh Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Terima kasih Mas Robin. Selamat pagi Sobat Pendidikan. Ya, jadi hari ini kita akan seru-seruan gitu ya Mas Robin ya berarti ya. Oke, Pak. Tapi sebelum itu saya izin memperkenalkan diri dulu Mas Robin dan Sobat Pendidikan dimanapun berada. Jadi perkenalkan, nama saya Wido Hartanto. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan saat ini saya juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Literasi. Sebelum menginjak ke diskusi Pak, bagaimana kabarnya pada hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sangat sehat-sehat. Alhamdulillah sangat sehat. Semoga para penonton yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat. Amin. Soalnya musim-musim seperti ini musim pancaroba, Iya. banyak gangguan-gangguan kesehatan yang mungkin harus banyak-banyak minum vitamin. Jangan banyak minum es. Jangan itu banyak yang minum penting es. ya. Oke. Nah, menyambut tahun 2024 ini Pak Do, di bidang pendidikan mestinya ada revolusi pendidikan, ada gebrakan untuk menjadikan pendidikan itu eksis dan berkembang tidak hanya di Indonesia saja tapi di dunia bahkan ke global gitu Pak Wido. Nah, menurut Pak Wido itu sendiri apa sih revolusi pendidikan itu Pak? Oke, baik. Ya, baik Sobat Pendidikan dan Mas Robin, saya akan menjawab pertanyaan yang luar biasa ya tentang revolusi pendidikan. Tapi sebelum kita membahas revolusi pendidikan, kita harus tahu bersama dulu Mas Robin dan Sobat Pendidikan dimanapun berada, bahwa pendidikan itu pasti menjadi tulang punggung suatu negara. Ya, jadi ibaratnya negara itu kalau tidak ada pendidikan pasti kacau. Nah, makanya pendidikan itu sangat-sangat penting. Nah, menurut saya, jadi mohon izin ya Mas Robin dan Sobat Pendidikan dimanapun berada. Jadi revolusi pendidikan itu akan mencakup 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan itu nanti mampu menjawab tantangan global. Ya, tantangan global saat ini kan banyak ya Mas Robin ya. Yang terbaru adalah bagaimana kita bisa mentas dari kasus atau pandemi yang sempat kita rasakan itu. Ya, hantamannya itu kan sangat-sangat luar biasa. Apalagi gitu ya Mas di sektor pendidikan kemarin Pak Wido harus para siswa dan guru harus pembelajaran jarak jauh. Ini kan cukup hal yang baru gitu saat kita alami, tapi bangsa kita sangat hebat bisa melewati itu semua. Ya, itu. Nah, itu yang pertama ya teman-teman ya, tentang bagaimana pendidikan itu mampu menjawab tantangan global gitu Mas Robin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti pendidikan itu mampu memanfaatkan peluang yang ada gitu kan ya. Kalau sekarang kan kita banyak nih misalkan teknologi ya. Kita dekatkan saja dengan teknologi misalkan. Nah, saat ini kan sedang marak tentang AI ya, jadi artificial intelligence, kemudian tentang VR, virtual reality dan sebagainya. Nah, ini kita bisa manfaatkan dengan cara seperti apa? Ya. Caranya adalah dengan adanya pendidikan yang kita dekatkan dengan teknologi. Apalagi kemarin sempat saya membaca literatur ya Mas Robin ya, bahwa nanti di era digital ini, di era teknologi ini akan ada 100 juta ya, 100 juta lapangan pekerjaan baru yang bersinggungan dengan teknologi. Otomatis kita akan membutuhkan SDM yang baru. Kita otomatis membutuhkan anak-anak muda yang siap menyongsong, siap berterjun ya, siap terjun ya, siap nyemplung kalau bahasa Jawanya ya, siap berkolaborasi, entah siap berkontribusi untuk di bidang teknologi itu. Itu yang kedua, ya Sobat Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan, ya utamanya di revolusi pendidikan ini harus, saya katakan harus dan wajib menghapus kesenjangan sosial. Sebagai contoh, kita bisa melihat saat ini mungkin pendidikan ya, saya belum melihat update terbarunya data seperti apa. Jadi kita harus melihat juga bagaimana sekarang kondisi pendidikan yang ada di perkotaan dan ada di daerah-daerah yang mungkin terpencil gitu. Saya mengatakan bukan tertinggal karena saya yakin bahwa sekarang semua daerah pasti berbenah. Ya, artinya pendidikan ini sudah bisa masuk ke poin-poin yang menurut saya tidak lagi menghilangkan atau tebang pilih seperti itu ya. Gitu Mas. Oke, tadi kan Pak Wido mengatakan yang pertama ada banyak peluang tantangan, ada teknologi dan ini harus menghapus kesenjangan sosial. Nah, kalau di poin pertama itu kan banyak peluang, banyak hal-hal yang baru gitu kan dibutuhkan sebuah ide,
butuhkan gagasan, inspirasi, dan inovasi gitu kan Pak Wido. Nah, menurut Pak Wido itu apa sih inovasi-inovasi yang akan dimunculkan di revolusi pendidikan tahun 2024? Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang inovasi ya, pasti kita tahu ya Sobat Pendidikan dan Mas Robin bahwa inovasi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi pasti bisa kita lakukan. Inovasi, evolusi ini pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, saya punya ide seperti ini Mas Robin. Untuk inovasi untuk revolusi pendidikan ya. Saya menyebutnya sebagai KTP. Jadi KTP bukan kartu tanda penduduk ya Sobat Pendidikan dan Mas Saya Robin kira ya. kalau dapat penduduk. Gitu ya. Berbeda ya. Jadi KTP yang saya maksud ini adalah K-nya adalah kolaborasi, ya. Kemudian T-nya adalah teknologi, kemudian P-nya adalah penanaman karakter. Seperti itu Mas Robin. Berarti ada 3 poin penting ya inovasi Betul. yang harus dikembangkan di K tadi, Iya. ada P dan yang lain-lain. Iya. Nanti kita bicara ke teknologi tadi Pak. Dan ini mungkin sangat relate dengan kehidupan saat ini yang berbarengan dengan teknologi itu. Bagaimana implementasinya teknologi untuk revolusi pendidikan? Oke, baik. Tadi sempat di awal saya sempat sampaikan bahwa di revolusi pendidikan ini kita bisa nanti menjawab tantangan global, ya. Yang kedua adalah membaca peluang. Membaca peluang yang bisa kita ambil seperti apa. Tadi sempat saya sampaikan bahwa ada 100 juta lowongan terbaru nanti ya yang berkaitan dengan teknologi atau industri digital. Nah, teknologi ini ya menurut saya sangat penting untuk revolusi pendidikan kita, Mas Robi. Kenapa? Karena ternyata teknologi ini menjadi salah satu cara untuk mempercepat proses belajar seseorang ya, utamanya anak didik ya, yang tidak harus mereka berada dalam satu kelas tertentu. Misalkan seperti ini, ada siswa yang dia ingin menekuni tentang bagaimana cara budidaya apel. Gitu. Ya. Jadi kalau sekarang teknologi itu ya memudahkan anak-anak untuk mendapatkan informasi bagaimana anak ini nanti bisa menanam apel, budidaya apel tanpa harus melihat ke daerahnya langsung. Gitu. Jadi dengan adanya teknologi ini ya insya Allah memudahkan anak-anak kita untuk mengakses informasi yang lebih baik. Nah, tapi ya ada tapinya Mas Robin. Kenapa saya katakan tapi? Tadi di awal saya sudah katakan ada KTP, ada kolaborasi, ada T-nya teknologi, kemudian ada penanaman karakter. Nah, ada sangkut pautnya juga dengan yang sudah saya sampaikan tadi Mas Robin. Kenapa saya memilih K ini sebagai kolaborasi? Karena untuk pendidikan nanti, meskipun kita akan bersinggungan dengan teknologi, kita butuh kolaborasi. Jadi kolaborasi yang saya maksud adalah ada 3 juga nanti Mas Robin. Yang pertama adalah kolaborasi tentang keluarga atau orang tua, sekolah, utamanya nanti ada kepala sekolah dan guru, dan yang terakhir adalah lingkungan atau masyarakat. Ya, jadi 3 hal ini menurut saya akan menjadi salah satu hal yang akan menopang teknologi. Kenapa? Karena nanti misalkan kolaborasi yang pertama tadi ada keluarga, ya, ada keluarga atau orang tua. Jadi misalkan nanti anak itu mengakses teknologi, kadang kan ketika anak itu mengakses teknologi di internet, ya kan sering menjumpai konten-konten yang mungkin belum sepantasnya ya anak-anak itu dapat. Jadi pendampingan orang tua, peran aktif orang tua, bahkan sampai masyarakat nanti itu diperlukan. Jadi teknologi ini benar-benar dapat difungsikan menjadi sesuatu yang mempercepat proses belajar dan menumbuhkan rasa cinta anak ini terhadap pendidikan. Begitu Mas. Berarti bisa dikatakan bahwa kita itu tidak hanya belajar di kelas saja berarti Pak Bido. Betul. Bisa dengan orang tua, bisa di masyarakat, bisa di keluarga juga berarti Pak Bido. Berarti lalu peran gurunya itu harus seperti apa Pak Bido? Kalau orang tua kan tadi cuma membimbing, membina, masyarakat cuma mengawasi secara tingkah lakunya. Nah, gurunya ini nanti seperti apa Pak Bido? Oke, baik. Nah, menurut saya ya Mas Robin ya dan sobat pendidikan yang ada di rumah. Jadi peran guru ya, ketika nanti menghadapi adanya teknologi ataupun revolusi pendidikan adalah guru harus benar-benar bisa menyajikan pendidikan yang lincah. Adanya agile education, pendidikan yang lincah. Jadi pendidikan yang lincah ini tidak lagi serta-merta melihat anak harus datang di kelas, kemudian anak harus hanya membaca buku gitu. Jadi adanya pendidikan yang lincah ini juga bisa membuat anak-anak memahami bagaimana sih nanti pendidikan atau proses belajar yang ada di luar itu seperti apa. Misalkan anak-anak yang akan kita bawa untuk suatu saat ya misalkan ya anak-anak ini kita bawa untuk melihat bagaimana sih proses
daur ulang sampah. Gitu. Anak-anak kan tahu bagaimana sih proses daur ulang sampah dari ketika petugas sampah mengambil, kemudian dikumpulkan sampai nanti didaur ulang menjadi proses tertentu dan sebagainya gitu Mas Rofi. Oh iya, saya juga ingat ini, sobat pendidikan yang ada di rumah ya. Jadi teknologi ini juga ternyata menjadi salah satu hal yang membuat seseorang itu memiliki keinginan, kemudian kemampuan yang itu bisa meloncat jauh gitu Mas. Salah satunya adalah, nah, jika sobat pendidikan lihat ya, ini adalah karya dari salah satu mahasiswa, ya salah satu mahasiswa. Ini semester 1 ini Mas Oh, Rofi. semester 1. Ya. Jadi kemarin ini salah satu produk mata kuliah saya, mata kuliah MKU Bahasa Indonesia. Jadi ini adalah kumpulan cerpen Mas Robin ya, kumpulan cerpen. Jadi anak-anak ini mendesain sendiri. Nah, ya, ini perannya teknologi, ini luar biasa ini. Memanfaatkan teknologi Iya. yang ada. Jadi mereka desain ini menggunakan Canva biasanya, sobat pendidikan. Kemudian juga mereka melayout sendiri. Ya, ini ada fotonya, kemudian ada halamannya juga, ya, lengkap ya. Jadi menjadi benar-benar menjadi buku dan itu sudah ber-ISBN Mas Robin. Nah, ini luar biasa. Ini semester 1 ini. Ini luar biasa sebenarnya. Ya, jadi dengan adanya teknologi ternyata bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Gitu Mas Robin. Yang berharga nanti menghasilkan produk yang lebih. Betul. Gitu ya. Betul. Dan teknologi yang juga kalau kita manfaatkan dengan baik akan berdampak yang baik juga pada diri kita. Dan guru berarti harus mulai akan teknologi Ya, berarti. harus mulai. Dan guru harus kita bina bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik dan yang benar. Nah, semua itu kan mungkin ada plus minusnya ya Pak Wido. Banyak tadi kita bicara positifnya tentang revolusi pendidikan, baik di sektor pendidikan, di orang tua dan di guru. Nah, lalu tantangan utamanya ini apa biasanya Pak Wido yang akan dihadapi gitu Pak Wido? Oke, baik. Tantangan yang akan kita hadapi sebenarnya hanya ada 2 hal menurut saya Mas Robin. Ada 2. Yang pertama adalah konsisten. Yang kedua adalah komitmen. Konsisten dan komitmen ini penting. Utamanya sebagai seorang pendidik, kita harus konsisten dan komitmen. Kenapa konsisten dan komitmen ini penting? Yang pertama, konsisten. Konsisten ini penting karena kita akan menjadi salah satu pendidik yang terus-menerus mengajarkan hal-hal yang baru, inovasi-inovasi yang baru. Kita harus konsisten. Artinya apa? Kita bisa banyak mengambil sumber belajar dari manapun. Ya, saya bisa mengambil sumber belajar dari Mas Robin, mungkin dari sobat pendidikan yang punya kanal YouTube. Saya juga bisa mengambil sumber belajar dari pedagang yang ada di pinggir jalan Mas Robin. Sebagai contoh misalkan bagaimana cara beliau membuat wedang jahe yang enak misalnya. Bagaimana cara beliau berkomunikasi dengan pedagang, penjual kemudian pembeli dan sebagainya itu kan. Saya belajar dari situ juga Mas Robin. Kemudian yang kedua adalah tentang komitmen. Nah, komitmen ini penting Mas Robin. Kenapa? Karena komitmen ini akan berkaitan juga dengan adanya KTP yang poin terakhir tadi, P. Nah, kenapa tadi di awal saya sempat bilang tentang atau saya sempat menyampaikan tentang pentingnya penanaman karakter ya. P terakhir ya dari KTP tadi ya. Jadi penanaman karakter ini saya pilih karena ketika kita bisa menanamkan sesuatu ya, kita analogikan kita sebagai pohon ya dari kita. Kita menanam pohon, otomatis kan dia akan punya akar. Akarnya sangat kuat Mas Robin. Kemudian dia punya batang, dia punya daun. Kemudian kalau dia buah, ya pohon itu kalau misalkan buah, dia akan berbuah. Pasti akan ada buah yang manis dan sebagainya. Nah, kenapa saya pilih penanaman karakter ini? Karena ketika seseorang itu sudah punya karakter yang kuat, punya punya akar yang sangat kuat, dia akan punya komitmen yang bagus. Nah, dia akan terhindar dari apa? Gratifikasi. Dia akan terhindar dari apa? Korupsi. Dia akan terhindar dari apa? Mangkir kerja. Nah, itu yang penting Mas Rubin. Jadi penanaman karakter ini penting. Karena sekali lagi kita ini menjadi seorang pendidik yang setiap jengkal ucapan kita, setiap helai tindakan kita itu akan dilihat oleh peserta didik kita. Begitu Mas Rubin. Kan yang poin terakhir ini penanaman karakter yang sangat unik sekali. Betul. Soalnya kan Mas Menteri Nadiem kan juga mencanangkan adanya profil pelajar Pancasila untuk para peserta didik. Tidak hanya peserta didik saja ya Pak Bito, tetapi guru juga harus punya komitmen yang baik tentang karakter-karakter yang akan diajarkan ke siswanya. Nah, mungkin ada pesan Pak Bito buat para penonton khususnya adik-adik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, baik. Nah,
teman-teman yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi ya, saya ada 2 pesan. Pesan yang pertama adalah teknologi ini ya teman-teman ya, teknologi dengan kaitannya dengan dunia pendidikan akan menjadi katalisator ya, katalisator yang sangat-sangat luar biasa. Nah, katalisator ini juga saya bagi menjadi 3, Mas Robin. Saya menyebutnya sebagai men. Men. Ya. M yang pertama adalah mindset. Mindset. Ya. Ketika seseorang punya mindset yang bagus, dia akan memiliki cara berpikir yang bagus juga. Artinya, teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan atau akan masuk ke perguruan tinggi harus punya mindset dulu. Teman-teman akan memilih program studi apa? Apakah pendidikan? Ya, kemudian apakah yang berbau industri atau komunikasi atau seperti apa? Teman-teman harus punya mindset dulu. Ya, baru nanti setelah itu teman-teman harus mencari cara untuk merengkuh ya cita-cita itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah A yang saya maksudkan adalah action. Artinya teman-teman harus punya tindakan. Tindakan setelah punya mindset, setelah punya cara berpikir, kemudian cara merengkuhnya, teman-teman harus punya action, tindakan. Contohnya apa misalkan? Belajar. Bertanya ke teman sejawat atau mungkin kakaknya tentang kampus yang dituju. Dan N yang terakhir adalah new knowledge. New knowledge. Kenapa? Karena ketika teman-teman nanti sudah masuk ke perguruan tinggi, teman-teman akan mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Ya. Kalau misalkan saya sering nih guyonan atau bercanda dengan mahasiswa saya, ya Mas Robin ya, utamanya yang semester 1 saya tanya, 3 kali 4 berapa? Gitu kan. Pasti menjawabnya 12. Padahal 3 kali 4 bisa menjadi 20.000. Kenapa? Karena itu ukuran pas foto. Jadi kalau sobat pendidikan misalkan keluar dari rumah, masuk ke tukang foto atau studio foto kemudian bilang, Pak 3 kali 4, pasti jawabnya tidak mungkin 12. 20.000 gitu ya Mas Robin ya. Nah, pesan saya yang terakhir untuk sobat pendidikan yang akan melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi ya. Jadi siapapun ya Mas Robin ya, siapapun yang mau terus belajar, dia akan menjadi pemilik masa depan. Ya. Tapi siapapun yang berhenti belajar, dia akan berhenti pada masa kini atau masa lalu. Seperti itu Mas Robin. Benar, ini kata-kata poin terakhirnya. Ya, itu. Tadi belajar untuk masa depan, Betul. berhenti untuk masa kini dan masa lalu. Nah, ini bisa dibuat quotes nih buat anak-anak muda, teman-teman sobat pendidikan ini, nanti bisa lah quotes. Nah, mungkin itu video kita pada diskusi kita pada kali ini Pak Wido ya. Nah, buat para penonton setia podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan juga ada informasi tambahan bahwa kampus STKIP Al-Hikmah Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2024-2025. Untuk info lebih lanjut, silahkan kunjungi Instagram di Al-Hikmah Teacher Institute. Nah, terima kasih Pak Wido atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.